Oke, mari kita bedah satu buku yang selama lebih dari 2 dekade ini udah berhasil bikin para pemimpin, ahli strategi, dan pembaca di seluruh dunia terpesona sekaligus, jujur aja sedikit ketakutan. Judulnya 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Biar seru, kita mulai langsung dari kata-kata penulisnya sendiri. Robert Greene pernah bilang, "Saya punya kehormatan khusus jadi penulis yang karyanya paling banyak dilarang di penjara-penjara Amerika." Wow, pernyataan yang lumayan bikin kaget kan? Dan itu langsung bikin kita mikir. Kenapa coba sebuah buku bisa dianggap sebegitu berbahayanya? Sampai-sampai dilarang di tempat di mana kekuasaan itu jadi mata uang utama. Sebenarnya apa sih isi buku ini yang bikin dia begitu dahsyat? Nah, untuk menjawab itu, kita harus paham dulu dari mana hukum-hukum ini datang. Ini bukan sekedar opini Robert Greene loh. Buku ini adalah saripati dari ribuan tahun sejarah manusia. Jadi, Greene ini nggak ngarang hukum-hukum ini dari kepalanya sendiri, sama sekali bukan. Dia lebih kayak seorang sejarawan yang menyaring sejarah selama 3.000 tahun buat nemuin pola-pola abadi tentang gimana kekuasaan itu didapat, dipertahankan, dan akhirnya hilang. Yang bikin buku ini bener-bener kuat itu adalah campurannya. Greene nggak cuma ngambil dari satu sumber, dia menggabungkan kebijaksanaan dari para pemikir strategis paling hebat sepanjang sejarah. Bayangin deh, taktik liciknya Machiavelli dari Italia era Renaissance dikombinasikan dengan strategi perangnya Sun Tzu dari Tiongkok kuno, plus seni politiknya Chanakya dari India kuno. Ini perpaduan pemikiran yang bisa dibilang mematikan. Biar lebih kebayang gimana hukum-hukum ini bekerja di dunia nyata, yuk kita lihat salah satu studi kasus paling dramatis dalam sejarah inovasi. Perangnya para jenius. Di satu sudut, kita punya Nikola Tesla, seorang visioner yang otaknya brilian banget, jauh melampaui zamannya. Di sudut lain, ada Thomas Edison, seorang penemu praktis sekaligus pengusaha ulung yang fokusnya cuma satu, komersialisasi. Dua raksasa dengan dua pendekatan yang beda banget soal inovasi. Nah, disinilah pertarungan sebenarnya dimulai. Sistem arus bolak-balik atau AC-nya Tesla itu jauh lebih unggul. Dan ini jadi ancaman serius buat seluruh kerajaan bisnis arus searah atau DC yang udah dibangun Edison. Merasa terancam, Edison jelas nggak tinggal diam. Dia nggak cuma bersaing sehat, dia ngajak perang, melancarkan kampanye kotor buat menghancurkan reputasi saingannya. Permainannya jadi kejam banget. Edison secara terbuka menyetrum hewan di depan umum cuma untuk membuktikan betapa berbahayanya AC. Dia bahkan mendukung pengembangan kursi listrik berbasis AC buat hukuman mati, yang selamanya mengaitkan teknologi Tesla dengan kematian di mata publik. Ini adalah penerapan sempurna dari hukum ke-15, hancurkan musuh Anda secara total. Tapi pada akhirnya teknologi yang superior itu nggak bisa dibohongin. Sistem AC Tesla terbukti jauh lebih efisien dan ekonomis. Mereka menangin kontrak-kontrak besar kayak pameran dunia Chicago dan pembangkit listrik di air terjun Niagara. Teknologi yang lebih baik akhirnya menang, dan itulah yang membentuk dunia modern kita sekarang. Kisah tadi mungkin terjadi lebih dari seabad yang lalu ya, tapi dinamika kekuasaan semacam itu abadi. Yuk, kita lihat gimana hukum-hukum ini muncul di budaya populer yang kita semua kenal. Film-film favorit kita itu penuh banget loh dengan contoh-contoh ini. Coba deh pikirin The Godfather, di mana setiap karakter hati-hati banget biar nggak kelihatan lebih pinter dari sang Don. Itu hukum satu banget. Atau The Social Network, yang pada dasarnya adalah studi kasus gimana Mark Zuckerberg menyembunyikan niat aslinya sesuai hukum 3. Jordan Belfort di The Wolf of Wall Street, itu contoh ekstrim dari hukum 6, cari perhatian dengan cara apapun. Dan tentu aja The Departed, itu ilustrasi yang bikin tegang soal hukum 14, berperanlah sebagai teman, bekerjalah sebagai mata-mata. Tapi ini bukan cuma soal sejarah atau film loh. Orang-orang di luar sana beneran mencoba menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Permainannya nyata. Di forum online kayak Reddit, pertanyaan kayak gini nih sering banget muncul. Orang-orang pengen tahu, gimana sih hukum-hukum yang abstrak ini bisa diterapkan dalam situasi sehari-hari? Nah, ini dia contohnya. Seorang pengguna ngejelasin hukum 20, jangan berkomitmen kepada siapapun dalam konteks kencan. Katanya, kalau kamu cuma fokus ngejar satu orang yang belum tentu mau berkomitmen, kamu kehilangan kesempatan lain dan akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Ini pelajaran yang lumayan menyakitkan tentang pentingnya menjaga pilihan tetap terbuka. Contoh lainnya datang dari dunia kerja. Pengguna ini ngomongin bahayanya berkomitmen buta sama satu pekerjaan atau satu bos tanpa punya rencana cadangan. Ini balik lagi ke prinsip hukum 20. Jangan berkomitmen pada siapapun.
Dengan menjaga pilihanmu tetap terbuka, kamu mempertahankan kekuatanmu. Pengingat yang kuat banget buat nggak pernah terjebak di satu jalur aja. Ini semua akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Setelah melihat semua ini, buku ini tuh sebenarnya alat atau senjata? Jawabannya, ya dua-duanya. Buku ini bisa banget dibaca sebagai buku manual pertahanan diri supaya kita bisa mengenali dan melindungi diri dari manipulasi orang lain. Tapi kita juga nggak bisa bohong. Buku ini jelas bisa dipakai sebagai panduan untuk menaklukkan, untuk dapat keuntungan dari orang lain. Perspektif Anda lah yang akhirnya menentukan fungsinya. Buku ini ditutup dengan kutipan yang dalam banget dari Nietzsche yang menggambarkan dinamika kekuasaan tanpa filter moral. Burung pemangsa kan nggak merasa dirinya jahat karena makan domba, itu memang sifatnya. Intinya, Green mau kita melihat kekuasaan itu seperti kekuatan alam, netral, tanpa emosi, dan seringkali brutal. Pada akhirnya, buku ini gak ngasih tahu Anda harus melakukan apa. Ia cuma memaparkan aturan main yang udah dimainkan selama ribuan tahun. Pertanyaan terakhir yang ia tinggalkan untuk Anda adalah, kekuasaan adalah sebuah permainan. Apakah Anda siap untuk menjadi pemain atau hanya sekedar bidak? Pilihan ada di tangan Anda.